Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan memperkenalkan Nvmap dan cara penggunaannya. Seperti yang sudah dijelaskan Ibu Bin sebelumnya, Nvmap adalah software untuk mengevaluasi iklim mikro pada perkotaan dan juga pengaruhnya struktur perkotaan dan pengaruh struktur perkotaannya dengan cara simulasi pada kondisi yang existing dan kondisi ideal yang akan direncanakan. Ada dua jenis digitasi yang akan dilakukan sebelum melakukan simulasi. Yang pertama adalah dua dimensi dengan menggunakan bitmap. Yang kedua adalah 3D atau juga 2,5G yang dilakukan menggunakan SketchUp. Dengan cara mempersiapkan kawasan dalam bentuk 3 dimensi dan memasang plugin Nvmap pada SketchUp. Setelah itu, proses digitasi dilakukan dengan mengkonfigurasi material sesuai workspace Nvmap pada kondisi yang akan dianalisa. Dan tahapan-tahapannya dimulai dari mempersiapkan plugin dulu, setelah itu men-setting 3 dimensi pada SketchUp-nya agar sesuai dengan format Nvmap, dan setelah itu masuk ke Nvmap untuk memastikan formatnya sudah sesuai dan langsung simulasi. Dan setelah itu kita bisa menganalisis data yang dihasilkan dari simulasinya. Dan yang pertama, kita bisa install dulu Nvmap plugin SketchUp-nya dari dari software SketchUp, masuk ke Windows, Extension Warehouse, dan kita bisa cari Nvmap dan langsung install Nvmap ENX. Nah, dan yang kedua, setelah kita sudah menginstall pluginnya, kita masuk ke SketchUp. Dan apabila sudah muncul pluginnya, kita bisa siapkan bangunannya yang akan kita simulasikan atau area yang akan kita simulasikan. Setelah itu, kita bisa membuat layernya terlebih dahulu, layer yang akan digunakan untuk Nvmap. Kita bisa sesuaikan lokasinya, seperti contoh bangunan ini. Kita bisa sesuaikan lokasinya Jakarta, latitude-nya, longitude-nya, dan georeference-nya, dan ini sangat berpengaruh penting dalam pencahayaan nanti pada proses simulasi. Dan setelah itu kita membuat grid-nya atau area untuk simulasinya, di mana setiap grid ini dalam satuan meter yang bisa kita sesuaikan, dan apabila ketinggian bangunan yang melebihi dari grid yang diberikan dari software, kita bisa gunakan telescoping sebagai cara solusi berikutnya. Dan akan muncul tampilan seperti ini yang akan membatasi setiap area yang akan kita simulasikan. Lalu kita pilih layer yang akan kita terapkan pada setiap bidang bangunan yang akan kita sesuaikan dengan materialnya di Nvmap. Contoh seperti bidang taman, kita bisa sesuaikan dengan kode yang sudah ada di database manager di Nvmap, dan simpan. Lakukan hal serupa pada semua jenis bidang, bisa untuk tumbuhan, sumber atau air atau bangunan. Dan yang bangunan ini terkadang paling banyak menggunakan jenis material. Bisa menggunakan, contohnya, bisa menggunakan default wall, atau moderate insulation, atau juga head protection glass, atau construct wall, dan masih banyak lagi jenisnya. Nah, setelah kita sudah membuat setiap material kepada bidang-bidang yang akan kita simulasikan, kita bisa cek apakah yang sudah kita buat itu sudah sesuai atau belum dengan klik info Nvmap objeknya. Dan apabila sudah selesai semuanya dan sudah benar, kita bisa simpan, kita bisa ekspor dalam format .skp.inx. Yang ini berguna untuk apabila ada perubahan atau kesalahan dari model yang akan kita simulasikan, kita bisa rubah lagi dengan mengimport data tersebut ke SketchUp-nya. Jadi tidak perlu mengulang dari awal lagi. Setelah sudah diekspor dalam format tersebut, kita bisa simpan lagi dalam format INX. Yang ini akan kita gunakan untuk file simulasinya. Dan setelah itu kita lanjut untuk melihat hasil eksportan itu di dalam Nvmap. Sebelum kita mulai melihatnya, kita membuat workspace-nya dulu, di mana workspace ini akan menjadikan folder yang akan menyimpan semua hasil simulasi dari model tersebut.
Nah, setelah itu kita masuk ke space untuk membuka hasil eksportan dari SketchUp tadi. Setelah kita ekspor, dengan mengklik open area atau input file, akan muncul tampilan seperti ini yang sudah didigitasi otomatis oleh pluginnya. Dan setelah itu kita juga bisa cek bentuknya dengan 3 dimensinya, dan apabila sudah sesuai, kita bisa simpan lagi. Sebelumnya kita bisa sesuaikan lagi model location-nya untuk memastikan latitude dan longitude-nya sudah sesuai dan georeference-nya, karena ini suka merubah pembayangan pada hasil simulasi nanti pada peta Leonardo. Setelah itu kita masuk ke MV Guide untuk men-setting modelnya. Kita mau memulai modelnya ini disimulasikan pada tanggal berapa, dan akan mulai di jam berapa, dan akan berapa lama disimulasikan. Bisa 12 jam, 24 jam, terserah kebutuhan kita. Dan setelah itu kita pilih file yang tadi kita sudah ekspor dalam bentuk PNX, dan kita masukkan variabel iklim yang sudah kita ukur di lapangan, atau kita juga bisa gunakan dari stasiun cuaca terdekat yang akan kita input, seperti kecepatan angin, arah angin, temperatur yang tertinggi dan terendah, dan juga kelembapan udara yang tertinggi dan terendah. Setelah itu kita sesuaikan lagi jam yang tertinggi dan terendahnya, dan juga jam tertinggi terendah pada temperatur dan kelembabannya. Dan setelah itu kita simpan dan bisa langsung memulai simulasi. Nanti akan langsung diarahkan kepada NV Core. NV Core, kita akan pilih project di mana workspace yang tadi kita sudah buat, dan kita bisa load simulation model yang tadi sudah kita simpan dalam format .simx. Setelah itu kita bisa cek apakah ada terjadi error dari model yang kita sudah buat. Setelah kita cek ternyata tidak ada errornya, kita bisa langsung lanjut untuk memulai programnya. Dan programnya akan berjalan biasanya 1-2 hari untuk model yang tidak terlalu berat. Dan apabila sudah mengklik run, disarankan tidak klik-klik di sembarang lagi, karena ini bisa berpotensi error pada program simulasinya. Setelah simulasi sudah komplit 100%, kita bisa menganalisis data hasil simulasinya dengan Biomed. Biomed ini akan menghasilkan perhitungan dalam bentuk PMV, PT, UTCI, dan CET sebagai indeks kenyamanan termal pada ruang luar. Dan di sini kita bisa sesuaikan juga jam mana aja yang mau kita hitung, dan juga kita bisa sesuaikan dengan siapa penerimanya nanti. Bisa di usianya, bisa juga di berat badannya, tinggi badannya, pakaian yang biasa sering yang digunakan di sekitar area simulasi, dan juga aktivitas yang dilakukan pada area itu. Setelah sudah selesai dihitung hasilnya, kita bisa masuk ke menu Leonardo. Leonardo ini akan menampilkan peta di mana hasil simulasi kita itu kelihatan perbedaan titik-titik ininya, hasil PMV-nya, temperaturnya, atau kelembapan udaranya. Dan di sini kita bisa pilih yang tadi hasil PMV, kita bisa ekspor juga temperatur, kelembaban udara, TMRT-nya, radiasinya, Scavy factor di sini, dan ada beberapa pilihan lagi. Dan kita juga bisa melihat hasilnya dalam jam yang akan kita pilih. Nah, karena ini dalam bentuk peta, kita mengambang melihat peta ini. Jadi untuk melihat lebih detailnya, kita bisa mengekspor data hasil simulasi ini dalam bentuk tabel yang dihasilkan per grid. Nah, data ini akan kita hasilkan per grid XP, dan datanya akan keluar seperti ini. Datanya akan keluar seperti ini, tinggal kita sesuaikan bagian spesial ini untuk bangunan atau ruang luar.
dan bisa kita ekspor filenya. Setelah itu, saya akan mencoba untuk menampilkan penelitian saya yang saya sedang lakukan dalam tesis ini. Ini hanya gambaran saja karena masih tahap diskusi atau asistensi. Ini merupakan area penelitian saya, yaitu sepanjang koridor Jalan MH Tamrin, di mana saya berfokus pada high-rise building. Dan ini adalah hasil dari simulasi NVMAP dengan PMV-nya yang diambil ini pada jam 7, jam 12, jam 5, di mana ini merupakan jam-jam tersibuk pada area tersebut. Dan yang area mengalami peningkatan yang signifikan dibanding jam sebelumnya. Dari sini kita bisa lihat bahwa jam 7 dan jam 12 ini dia mengalami pemanasan di atas standar dari kenyamanan termal PMV. Data itu bisa kita dapat dan bisa kita sajikan dalam bentuk seperti ini juga, di mana karena saya terbatas oleh NVMAP yang live, jadi saya membagi ke dalam 5 bentuk tipologi untuk menghubungkan apakah KDB, KLB, dan KDH-nya berpengaruh terhadap hasil parameter iklim yang sudah disimulasikan. Setelah itu kita bisa lihat apakah ada hubungan antara PMV dengan KDB, PMV dengan KLB, PMV dengan KDH, atau scaling factor, atau rasio height per width-nya. Setelah itu bisa kita simpulkan lagi ke depannya. Terima kasih, Bu. Sekian presentasi dari saya.